itu masih belum paham Ya. sebetulnya apa sih dan bagaimana sih itu kepercayaan itu. Nah, kan image atau stigma yang ada di masyarakat yang umumnya kan menganggap wah ini semacam penyembah nenek moyang, Ya. atau ini dikenal dengan animisme, dinamisme, atau bahkan ada yang menganggap ini sebagai aliran yang sesat, Ya, gitu kan. betul. Yang banyak stigma atau pemahaman yang keliru tentang pengayat kepercayaan. Nah, sebetulnya pengayat kepercayaan itu adalah komunitas atau masyarakat yang menganut ajaran atau sistem kepercayaan yang berasal dari warisan leluhur bangsa Indonesia. Ya. Dan itu memang hampir di setiap etnis atau setiap suku itu memiliki sistem kepercayaan. Gitu. Baik itu misalnya di Sunda, kita kenal ada yang mungkin sekarang disebut Sunda Wiwitan, ada yang disebut Sunda Buhur, atau juga ada yang lebih modern sebagai organisasi kepercayaan Sunda, baik yang bernama organisasi budaya misalnya, organisasi perjalanan, ada JIDIPA, macam-macam itu ada untuk di wilayah Sunda. Kemudian kalau kita bicara di wilayah Sumatera Utara misalnya, di situ ada Parmarin, ada Udang Sonata, ada Siratnya Batak, jadi banyak juga di sana kelompok gitu. Tapi intinya memang menganut ajaran leluhur Batak ya sana. Nah, kemudian kalau di Kalimantan kan kita kenal ada Kaharingan. Ya. Kaharingan itu hampir di seluruh Kalimantan ada ya. Setiap sukunya itu memiliki menganut sistem Kaharingan. Kemudian juga kalau di wilayah Sulawesi Selatan ada atau Kalotan, kemudian ada Suku Kajang, kemudian di Sulawesi Barat ada Malapu, di Sulawesi Utara ada Tonasan, dan ada Musi, ada Masade, macam-macam. Kemudian juga kalau ke wilayah timur, di Sumba ada Marapu, ada Jiritiu, ada macam-macam juga gitu. Kemudian yang paling banyak kan di Jawa sebetulnya, kalau lebih dikenal dengan Kejawen. Nah, jadi ini sebetulnya memang masyarakat yang masih kukuh menganut pada sistem kepercayaan lokal. Ya. Nah, ada yang memang murni 100% masih bersikukuh, ada juga yang memang sudah berakulturasi dengan agama-agama yang datang ke Nusantara ini. Jadi itu. Jadi kalau sisi penamaan memang kalau zaman dulu memang tidak bernama gitu ya. Yang jelas di seluruh suku itu ada sistem keyakinan. Kemudian di masa menjelang kemerdekaan itu timbul yang disebut aliran-aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian. Kemudian kesininya setelah kemerdekaan disebut sebagai pengait kepercayaan atau umum sih menyebutnya aliran kepercayaan. Nah itu sebetulnya. Jadi sampai sekarang tetap ada dan eksis gitu. Ya. Kalau begitu Pak, ternyata menurut sejarah nih, seperti yang Bapak sampaikan barusan, ini tidak lepas dari budaya ya, karena begitu banyak budaya di Indonesia ini, tentu saja bisa ratusan, ribuan barangkali. Ya. Ada jenis aliran kepercayaan dengan penghayat kepercayaan yang begitu banyak sekali kalau begitu. Ya, sebetulnya kalau macamnya mungkin ya hampir sama lah dengan jumlah suku di Indonesia gitu ya. Tapi kalau udah bentuk organisasi atau paguyubannya itu memang ratusan, mungkin ribuan gitu. Karena memang kayak misalnya yang penganut agama Jawa lah, kalau dulu agama Jawa misalnya, itu sekarang udah jadi berapa ratus gitu. Ya. Terpecah-pecah itu ya, karena memang sejarah perjalanannya yang memang mengalami marginalisasi, mengalami diskriminasi gitu kan, sehingga menjadi kelompok-kelompok kecil yang masing-masing tidak
terintegrasi atau tidak menyatu. Akibat tadi mungkin bersembunyi, Ya. dan untuk cara bertahannya itu. Karena ini kan sebetulnya diawali dengan istilah yang menyebutkan oleh antropolog dan sejarawan Barat yang mengatakan ini kelompok-kelompok animisme. Nah itu yang menyebabkan para penganut kepercayaan ini bersembunyi. Ya. Jadi dianggap memang apaan sih begitu ya? Ya, Apa ini? Orang-orang yang tidak beradab lah. Tidak beradab begitu. Kemudian saya juga ingin tentu saja sedikit mengupas lebih banyak Pak tentang penganut kepercayaan ini. Begitu banyaknya penganut kepercayaan di Indonesia ini tentu saja menjadi warna tersendiri terhadap kultur budaya Indonesia Pak. Di luar agama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang saya ingin tentu saja ini cukup berat buat kawan-kawan penganut kepercayaan ini Pak untuk bisa eksis begitu secara terbuka. Terbukti memang ini tersembunyi di beberapa lain, ada yang tersembunyi. Tapi nampaknya mudah-mudahan sekarang barangkali ada kemajuan ya Pak. Ya. Kemudian setelah adanya katakanlah kemudahan dari pemerintah atau pengakuan dari pemerintah, sebelum itu apakah Bapak juga dan kawan-kawan yang lain mengalami kesulitan Pak misalnya dalam mengakses pendidikan? Ya. Secerita Pak sendiri. Ya sebetulnya memang semua itu kan berawal dari stigma. Ya. Sebetulnya dari stigma yang menyebabkan masyarakat penganut ini direndahkan, dianggap kurang beradab gitu ya. Maaf Pak, saya potong. Karena begini, kelihatannya kalau mencap orang Sunda mah ima atau jaya gini cina. Beda dengan yang sudah diakui oleh pemerintah ya. Kok memisahkan diri katakanlah dalam tanda petik begitu. Kenapa tidak berbaur saja dengan agama yang sudah ada misalnya? Ya memang kan kalau namanya pertama ya sistem keyakinan itu kan tidak bisa dipaksakan. Orang kan itu dari hati yang terdalam ya, soal pemahaman tentang Tuhan, tentang hidup dan kehidupan itu kan semuanya itu hati yang selain pikir Pak, pasti lebih ke hati. Dan itu yang menyatakan memang dari dulu sampai sekarang para leluhur itu paling tidak kan mengajarkan kepada anak turunannya itu sistem kepercayaan yang sebetulnya banyak juga dimanifestasikan dalam bentuk budaya, bentuk-bentuk tradisi, bentuk-bentuk ritual yang memang sebetulnya budaya yang diwujudkan dalam ritual dengan tradisi itu kan sangat erat dengan sistem keyakinan. Dimanapun saya kira yang datang misalnya taruhlah Islam kan pasti tidak lepas dengan budaya Arabnya, yang kemudian misalnya dari Hindu tentu tidak lepas dari budaya Indianya, kan? Nah itu karena memang budaya itu manifestasi dari sistem keyakinan. Nah kemudian kan misalnya begitu agama-agama yang luar masuk, nah bangsa kita kan punya karakter tidak suka konflik, inginnya hidup harmoni, dan itu melahirkan sifat yang toleran. Dan karakter-karakter ini kan sebetulnya dibentuk oleh alam, karena alam di Nusantara ini kan relatif alam yang indah, yang ramah gitu, sehingga melahirkan karakter orangnya juga ramah dan tidak suka berkonflik gitu. Nah, sehingga begitu agama itu datang, nah selama bisa diharmonikan, akan diserap, diharmonikan. Nah kemudian akan timbul akulturasi, gitu ya. Dan bahkan sampai lebih mendalam masuk ke dalam istilah sinkretisme. Nah itu akan terjadi. Tapi kalau misalnya yang dari luar ini menekan, memaksa, nah yang lokal, yang komunitas penganut ajaran lokal ini daripada konflik akan menghindar. Nah itulah yang kenapa misalnya sekarang banyak kampung-kampung yang terpencil yang menjadi kampung-kampung adat. Nah itu sebetulnya dulunya itu menghindar. Nah, kayak di Baduy misalnya kan, kemudian ada kampung Naga, ada kampung Dukuh untuk di wilayah Jawa Barat, kemudian di
Timur, ada Tengger, gitu ya. Itu sebetulnya masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan lokal yang menghindari tidak mau konflik, karena Daripada ribut lebih baik daripada ribut. menghindar lah. Menghindar. Nah, tapi kalau masih bisa tidak ada penekanan, ya tadi diakulturasikan. Nah, sehingga apa yang disebut oleh penelitian Freeport Gap itu kan ada abangan, ada priayi, ada santri gitu kan. Nah, sebetulnya priayi itu adalah memang masyarakat yang menganut ajaran lokal, kemudian mengharmonikan, mengakulturasikan dengan Islam. Yang abangan itu lebih ada di kalangan masyarakat bawah, kalau yang abangan. Kalau yang priayi itu memang di kalangan keraton. Nah, itu sebetulnya dua kelompok ini yang mempertahankan sistem keyakinan yang dari leluhurnya. Gitu. Kalau kita telik dari sejarah, memang sebetulnya bahkan sebelum agama-agama formal yang ada di Indonesia ini, tentu saja kepercayaan inilah yang terdahulu begitu, yang sudah ada. Kemudian Pak, dalam era keterbukaan sekarang, saya kira sudah tidak zamannya lagi mendiskreditkan satu golongan misalnya. Bagaimana penganut kepercayaan ini bisa membangun dengan masyarakat atau bahkan secara simbiosis begitu? Apakah mereka yang di luar sana sudah mulai bisa menerima? Ya sebetulnya kan dari dulu tadi seperti saya bilang kan ini tidak ingin konflik. Akhirnya kan berusaha untuk memiliki harmoni. Nah, mengharmoni diwujudkan dengan menganut secara statistik atau secara identitas, menganut agama, agama tertentu, tapi sistem keyakinannya kan masih campur gitu. Ada tidak mau melepaskan sistem keyakinan lokalnya. Nah, kemudian kan waktu menganut sistem keyakinan yang dari luar ini, yang mayoritas lah anggap, gitu ya. Ini kan hak-hak yang lainnya kan tidak ada masalah. Jadi tapi ketika kita ingin menunjukkan identitas yang sebenarnya, di situ baru dapat masalah. Karena ya banyak misalnya aturan-aturan perundang-undangan yang memang tidak memayungi atau tidak mengakomodir terhadap komunitas penganut kepercayaan. Dulu namun sekarang kan sudah mulai berubah, sudah mulai banyak aturan-aturan yang direvisi, diperbaiki dan mengakomodir keberadaan dari masyarakat. Baik, ini memang cukup diperlukan keterbukaan saya kira Pak. Karena dari awal juga Bapak sampaikan bahwa kepercayaan atau agama apapun saya kira ini berhubungan dengan asasi manusia ini, dengan keyakinan yang asalnya bukan dari akal sebetulnya, tapi dari bagaimana saya meyakini sesuatu kalau saya memang tidak dengan hati tidak seret begitu. Nah, iya betul. Kemudian begini Pak, tadi belum sempat terjawab barangkali Pak tentang pelayanan ya Pak ya, pelayanan atau akses yang bisa para penganut kepercayaan ini dapat sejalan dengan hak-hak yang harus dimiliki, yang memang dimiliki oleh warga negara gitu. Ya memang tadi kan kalau begitu identitasnya ingin jujur gitu ya. Jujur itu artinya saya misalnya termasuk yang tidak meyakini yang agama yang dari luar, saya meyakini sistem kepercayaan yang lokal ini, yang asli Sunda lah. Ya. Nah, begitu identitas ini muncul, baru itu halangan atau hambatan untuk mengakses pelayanan itu terjadi. Nah, pengalaman pribadi saya misalnya tahun 1983 ketika mau melakukan perkawinan dan tidak ingin melalui agama karena saya tidak meyakini agama. Nah, di situ ada kendala, tidak bisa kawin saya secara sah. Jadi harus kepura-puraan dulu kalau begitu ya. Jadi harus ini. Tapi pada waktu itu 83 saya kan di Kota Bandung. Istri saya juga di Kota Bandung. Nah, di Kota Bandung nggak bisa, tapi di Kabupaten Bandung bisa. Masih bisa ya. Masih bisa. Jadi saya pindah. Jadi istri alamatnya dipindahkan dan numpang kawin di Kabupaten Bandung nggak bisa. Nah, sebetulnya kasus-kasus misalnya pelayanan itu yang terasa kan pertama adalah masalah identitas gitu ya.
kemudian masalah perkawinan, kemudian masalah pendidikan, kemudian masalah penguburan. Jadi kan Ya. lahir, mati, kawin, Ya. dan pendidikan itu kan yang erat dalam kehidupan gitu ya. Baik. Dan itu yang kita didiskriminatif gitu ya selama terutama dari tahun 1980 sampai ke 2006 gitu. Nah, kalau zaman Orde Lama kan tidak mempermasalahkan soal keyakinan. Nah, mulai ada permasalahan itu kan setelah Orde Baru. Orde Baru ya. Itu ada masuknya agama. Baik. Tentu saja ini zaman sekarang saya kira memang baik pemerintah, semua stakeholder termasuk masyarakat juga Pak, saya sangat meyakini apabila sudah bisa mulai terbuka menerima eksistensial kita gitu, saya kira tidak akan ada masalah, karena saya sangat meyakini baik agama yang formal yang sudah diakui pemerintah ataupun menganut kepercayaan ini tentu memiliki misi yang sama begitu, artinya tidak ada yang mengajarkan keburukan tentang sesama manusia. Nah, kembali mengenai aktivitas ya Pak, ini kita akan bicara aktivitas. Apakah juga pemerintah sudah memberikan fasilitas begitu atau memfasilitasi semua kegiatan yang diadu atau yang akan dan sudah dilakukan oleh penganut kepercayaan ini? Ya sebetulnya setelah reformasi ini memang secara bertahap gitu ya, hak-hak dari kami masyarakat penganut kepercayaan ini mulai dilayani oleh negara ya. Melalui peraturan perundang-undangan. Walaupun perjalanannya kan agak lambat kalau dibilang lambat, karena misalnya hak kami untuk melakukan perkawinan secara sah kan reformasi tahun 98. Ya. Nah, baru kita bisa melangsungkan perkawinan itu mulai negara begitu ya. Yang disahkan negara itu tahun 2007 sebetulnya, setelah adanya peraturan pemerintah tentang Adminuk. Ini kan udah hampir berapa, 20 tahun ya, 97, 98 sampai 2006, 27 sampai 20 tahun. Ya kan, 10 tahun. Nah, kan 98, 2006, 2010 tahun. Nah, itu untuk kawin saja. Kemudian untuk identitas kan masih belum diberikan juga kan. Termasuk KTP ya Pak. Nah, masih jadi permasalahan yang KTP kan dikosongkan, jadi dianggap ini, dan dampaknya begitu dikosongkan atau dikasih strip kecil, itu kan begitu ditunjukkan atau orang melihat itu dianggap wah ini orang tidak beragama. Udah orang tidak beragama berarti ateis. Ateis tidak punya hak hidup di Indonesia kan gitu. Kemudian kadang juga wah ini orang PKI nih, kan yang tidak beragama itu orang PKI. Nah itu sering jadi konotasi negatif. Dan itu kan, itu dari sisi identitas. Kemudian juga dari sisi untuk mengakses ke pekerjaan. Akses pekerjaan ke swasta sama, gitu kan problemnya begitu kosong udah, nah ini negatif pikirannya kan, jadi jarang yang diterima gitu. Nah, jangankan ke swasta, negara pun tidak membolehkan kita masuk gitu. Karena yang bisa masuk di PNS misalnya itu harus yang sudah ada kolom isian agama. Nah, isian kepercayaan kan tidak ada. Nah, kemudian untuk masuk TNI, Polri, ini sampai sekarang tidak bisa, belum bisa sekarang. Nah, kita kan jadi bingung sebenarnya. Kita semuanya yang Nusantara, lahirnya, batinnya, pikirannya, jiwanya, keyakinannya ada di sini, berasal dari bumi pertiwi sendiri. Kenapa tidak boleh berbakti untuk negaranya sendiri? Jadi lucu Bang ya Pak. Jadi memang itu salah satu hambatan yang tentu saja ini terus-menerus menjadi membayang-bayangi aktivitas saudara-saudara kita yang lain ya ayat kepercayaan ini. Ya, akibatnya kan sampai sekarang paling hanya 10% yang berani terbuka bahwa kami penghayat. Yang lainnya masih dompleng.
Baik. ngaku agama tapi tidak menjalankan. Nah, itu lebih parah yang itu sebenarnya Pak. Sebetulnya. Jadi terpaksa bohong. Yang di KTP-nya ada agamanya malah tidak menjalankan perintah agamanya, yang lebih parah sebetulnya. Tapi jangan khawatir Pak, sebetulnya kita nih Yayasan Rahmatan Lil Alamin ini termasuk juga di radio juga tentu saja berkomitmen Pak untuk apabila memang ada sahabat-sahabat kita yang katakanlah minoritas begitu yang memerlukan, kita berkomitmen untuk menghilangkan gap-gap itulah gitu ya, menghilangkanlah si A si B dengan A B C dan seterusnya. Tapi yang jelas Yayasan Rahmatan Lil Alamin ini membawahi radio kita tentu saja dengan moto kebaikan. Ya, sesuai dengan namanya Pak. Iya. Seluruh alam. Iya, jadi tidak memandang agama A B C. Ya. Tapi ini menarik Pak Angkus, tentu saja kita akan lanjutkan bincang-bincang kita tahan dulu, kita break sejenak sambil menunggu sahabat-sahabat kita di luar sana pendengar. Saya ingin sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah menyimak kita sedari tadi. Ada Kang Rifa, selamat sore, kemudian Kang Taufik, Pak Eko, kemudian Abah Nada, Nita, kemudian Kurniawan Saifullah, ada Nala Garing, rupanya nih banyak juga nih Pak Gus yang menyimak kita sore hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan sedikit informasi atau masukan atau kritik, saran, silakan Anda bisa mengakses di Twitter, Instagram, ataupun Facebook. Atau langsung nomor telepon juga bisa melalui 0838 2050 4949. Sejenak saya undur diri untuk beberapa buah lagu untuk Anda. Pak, ini ada yang lain Pak. Ya, dan kecilnya Pak. Mari ya. Wah, berapa ini?
Padahal saya 28.